Salam sehat, salam keren, kamu keren. Jumpa lagi dengan saya di Terasa Kalembut Channel. Channelnya orang biasa untuk menjadi luar biasa. Kali ini saya akan sharing dan berbagi mengenai cara cerdas bagaimana kita mengatur keuangan, mengatur gaji bulanan kita, mengatur pendapatan bulanan kita agar selalu cukup setiap bulan. Berapapun besarnya penghasilan kita, berapapun besarnya income kita, itu kalau kita kelola dengan baik, kelola dengan disiplin, maka itu dapat dipastikan akan selalu cukup. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Nah, karena bicara mengenai perduitan atau masalah keuangan dan masalah penghasilan ini selalu ada saja topik yang dibicarakan, dan boleh dikatakan ini adalah topik yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Jadi selalu ada saja. Gaji pas-pasan juga pasti merasa kurang. Gaji banyak juga pasti gaya hidupnya itu naik. Inilah yang kita perlu manage. Jadi gaji pas-pasan itu harus kita manage supaya cukup. Kemudian gaji agak besar itu harus bagaimana harus kita gunakan, harus kita manage supaya cukup dan supaya mendatangkan sebuah keberkahan. Karena masalah income, masalah uang itu bisa menjadi sumber kebahagiaan, bisa menjadi sumber ketenangan, tapi sebaliknya kalau kita tidak manage dengan baik, maka itu menjadi sumber kepusingan, sumber keberuatan, ya, sumber stres, ya, sumber kepusingan bagi kita. Oleh karena itu kita harus manage dengan baik supaya berapapun besarnya pendapatan kita, gaji kita itu selalu menjadi sumber ketenangan dan sumber keberkahan dalam hidup kita. Nah, ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwa mengelola keuangan, mengelola penghasilan, mengelola pendapatan itu adalah salah satu hal penting di dalam hidup kita. Jadi kita harus memiliki fokus yang baik bagaimana kita itu mampu mengelola, mampu mengatur pendapatan kita, penghasilan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita itu di dalam mengelola penghasilan kita, mengelola pendapatan kita, mengelola gaji kita itu harus menetapkan sebuah prinsip atau menetapkan sebuah rasio pengalokasian. Jadi bisa 50, 30, 10, 10, bisa 50, 30, 20 dan seterusnya. Nah, formula atau rasio pengalokasian ini sangat tergantung dari kondisi masing-masing, kita bisa memilih. Nah, nanti akan saya berikan contoh pengelolaan atau rasio pengalokasian pendapatan yang paling konservatif atau yang paling minimum. Nanti saya akan berikan contoh di akhir video ini. Kemudian yang ketiga adalah disiplin diri, itu adalah penting. Sekali lagi, disiplin diri itu adalah penting. Kalau kita sudah menetapkan prinsip, kita sudah menetapkan rasio pengalokasian pendapatan kita, maka kita harus ikuti. Karena kalau kita tidak ikuti akan bisa menjadi bonyok di tengah, bonyok di belakang, ya, karena bisa juga tengah bulan anggaran kita, uang kita sudah habis. Jadi ini harus hati-hati nih. Kita juga harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu bisa didefinisikan dengan jelas, kalau keinginan itu tidak ada batasnya. Misalnya handphone, kita sudah punya handphone, fungsinya masih baik, tapi ada handphone model baru. Kita ingin memiliki handphone model baru itu. Nah, ini adalah keinginan. Kalau memiliki handphone itu adalah kebutuhan, tetapi kalau memiliki handphone model baru itu adalah keinginan. Nah, ini kita harus hati-hati karena keinginan itu tanpa batas, tapi kalau kebutuhan itu bisa didefinisikan dengan jelas batasnya. Kemudian terkait dengan juga gaya hidup. Semakin tinggi
gaya hidup seseorang, maka kebutuhannya juga semakin banyak, kebutuhan anggarannya juga semakin banyak, butuh uang banyak. Jadi jangan sampai keuangan kita itu menyesuaikan gaya hidup kita. Karena kalau keuangan kita itu menyesuaikan gaya hidup kita, sedangkan gaya hidup ini semuanya itu kebanyakan adalah isinya adalah keinginan, isinya adalah gengsi, isinya itu adalah hobi yang tidak terkendali, prestis dan lain sebagainya, maka kita bisa bonyok luar biasa secara keuangan. Nah, ini nggak boleh terjadi. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah gaya hidup itu mengikuti level penghasilan kita. Ya, kalau penghasilan kita itu 4 juta, ya gaya hidupnya ya harus disesuaikan bagaimana 4 juta itu bisa cukup. Bukan sebaliknya, penghasilan kita itu 4 juta, 3 juta, 4 juta, tetapi gaya hidup kita 10 juta. Lah, tomboknya 6 juta dari mana? Pasti ini akan bonyok, gali lubang untuk lubang, sodok sana, sodok sini, caruk sana, caruk sini, hutang sana, hutang sini. Nah, tentu kondisi seperti itu adalah tidak baik dalam hidup, yang akhirnya yang didapat apa? Bukan ketenangan, tapi kepusingan, ya, kesemrawutan, stres. Pengennya itu bisa hidup tenang, bisa hidup dengan penuh kebahagiaan, tapi akhirnya stres karena kondisi finansialnya itu remuk, redam, bonyok, hancur, mumur. Nah, ini yang perlu kita hindari. Kemudian yang keempat itu adalah pastikan diri kita itu menjadi individu yang produktif, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan yang stabil dan penghasilan yang akseleratif, itu bisa tumbuh, bisa naik. Karena di dalam hidup itu harga-harga kebutuhan pokok setiap tahun juga akan naik. Misalnya contoh aja, kemarin sangat ramai itu minyak goreng harganya melambung luar biasa. Sekarang ini Lombok juga naik. Nah, ini hal-hal seperti ini memerlukan satu penyesuaian. Jadi penghasilan kita itu secara akseleratif harus naik, karena di sana ada inflasi, ada kebutuhan yang semakin bertambah dan seterusnya. Jadi pastikan diri kita menjadi individu yang produktif. Kemudian yang kelima adalah kita itu harus selalu senantiasa bersyukur, karena kalau kita itu selalu bersyukur, berapapun pendapatan kita, berapapun penghasilan kita, maka kita itu akan ditenangkan dan insya Allah akan diberkahkan, akan diberkati, akan diberkahkan. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, ini ada satu contoh yang paling konservatif bagaimana kita menerapkan prinsip atau rasio pengelolaan keuangan kita. Jadi rasio yang paling konservatif itu menurut saya adalah 40, 30, 20, dan 10. Nah, 40 itu apa? Jadi 40 ini adalah 40%. 40% dari total penghasilan kita itu kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan pokok. Jadi untuk belanja bulanan, kemudian untuk transportasi, bayar listrik, bayar PDAM, dan seterusnya. Kemudian yang 30% gaji itu kita bisa alokasikan untuk cicilan produktif. Kalau kita punya, ya, kalau kita punya cicilan produktif, punya hutang, itu maksimum besarnya cicilannya, besarnya angsuran itu adalah 30%. Nggak boleh lebih, karena kalau lebih dari itu akan menggeser alokasi yang lain, sehingga kita bisa bonyok secara finansial, bisa menjadikan tidak sehat secara finansial. Jadi cicilan produktif itu apa? Misalnya cicilan rumah, cicilan kendaraan bermotor, dan hutang-hutang yang harus kita bayar lainnya. Maksimum itu adalah 30%. Nah, kemudian yang 20%, ini itu adalah tabungan atau investasi. Jadi kita itu berapapun besarnya pendapatan kita itu harus menabung. Berapapun besarnya pendapatan kita itu harus menabung dan alokasikan pendapatan kita setiap bulan itu untuk menabung dan investasi. Ya, sekurang-kurangnya adalah
20%. Jadi menabung itu adalah untuk persiapan kebutuhan masa depan. Investasi itu juga kebutuhan untuk antisipasi kebutuhan masa depan. Nah, dalam proses investasi juga harus hati-hati, jangan sampai kita itu terjebak investasi bodong, bukannya untung malah buntung. Nah, ini kita perlu hati-hati. Kemudian yang terakhir, yang 10% itu adalah dana atau anggaran untuk sosial, anggaran untuk kebaikan. Misalnya untuk hadiah orang tua, terus kemudian misalnya untuk berinfak, untuk membangun tempat ibadah, untuk sedekah, untuk kita itu nyumbang, ya, nyumbang. Kita dapat undangan resepsi pernikahan kan harus nyumbang, misalnya seperti itu. Jadi alokasinya adalah 10%. Jadi saya yakin kalau kita itu menerapkan prinsip atau rasio pengelolaan pendapatan kita setiap bulan dengan memakai prinsip paling konservatif tadi, pasti selalu cukup dan bebas dari tombol. Jadi selamat mencoba untuk menerapkan. Semoga ini menjadi salah satu pilar menuju ketenangan dan kebahagiaan hidup kita. Semoga bermanfaat. Salam keren dari Teras Akar Rumput. Kamu keren. Terima kasih.